ikhtiar, evaluasi, tawakal. Nah itu berputar terus. Tawakal selesai, mulai lagi doa, ikhtiar, evaluasi, tawakal, muter terus. Nah itu siklusnya begitu. Itu dalam hal apa saja, dalam hal ibadah, dalam hal kerja, dalam hal macam-macam. Kalau 4 hal ini satu saja tidak dilakukan, gagal Anda. Serius. Nah, orang Barat itu punya etos kerja yang tinggi, atau dia punya ikhtiar atau berusaha yang keren, sama evaluasi yang bagus, tapi dia tidak punya tawakal. Ketika gagal, stres, bunuh diri, macam-macam. Kalau nggak gitu, ya gitulah pokoknya. Kalau dia nggak sesuai targetnya, itu stres, bunuh diri, macam-macam. Nah, kita itu kadang cuma punya ikhtiar sama tawakal, tapi ikhtiarnya ikhtiar tawakal, paham ya? Ikhtiarnya ikhtiar tawakal, enggak maksimal. Jadi, nah nanti ketika sudah maksimal tawakal ikhtiarnya itu hati tidak perlu dicocok-cocokin. Maksudnya begini, kalau Anda sudah berdoa, saya ulangi lagi, doa ini tujuannya bukan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, saya doa moga-moga nanti belajar saya sukses, bukan. Semoga nanti saya ujian lulus, bukan itu doanya. Anda berdoa itu bentuk bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, maka butuh sandaran yang maha kuat. Itu intinya doa itu. Bukan kok terus nanti minta ini diijabah berhasil, kalau nggak diijabah tidak berhasil. Bukan, doa itu bukan itu. Doa itu bentuk pengakuan bahwa kita ini lemah, maka butuh sandaran. Nah kalau kita ini mengakui bahwa diri kita lemah, selesai. Ada yang maha kuasa kok, ya wajar, biasa. Jadi ketika gagal kita itu udah biasa. Wong ini kita ini lemah. Maklum, orang makhluk lemah, gagal itu biasa. Nah baru ikhtiar Anda itu bukti bahwa Anda diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki 2, tangan 2, kuping 2, mata 2, itu pergunakan dengan baik. Maka kata Bob Sadino begini, Anda saya modalin 500 juta, tapi kaki Anda saya potong 1. Bob Sadino itu begitu, Anda tak kasih modal 500 juta, tapi kakinya dipotong 1. Atau tidak tak kasih modal, tapi kakimu utuh. Ini mana kira-kira? Itu Bob Sadino itu. Maka ikhtiar itu bentuk rasa syukur Allah memberi kita anggota badan yang utuh, mulut yang bagus itu ya berarti orang ikhtiar itu butuh mulut ngomong dan macam-macam, pendengaran yang begitu, yaitu ikhtiar. Bentuk ikhtiar itu rasa syukur itu sebenarnya. Udah, ini cukup. Pokoknya 4 ini pegang. Kalau ini sanad ini mutasil. Ini Gus Dur yang bilang. Wa tadbiru ad-dunya ala qismaini, tadbiru dunya lid dunya wa tadbiru dunya lil akhirah. Jadi ada pembagian 2. Jadi mengatur dunia dengan tujuan dunia. Jadi ada kita itu mengatur Allah dengan tujuan dunia. Tujuannya semua cuma dunia. Wa tadbirud dunya lil akhirah, kita mengatur dunia tapi dengan tujuan akhir. Wa tadbirud dunya, adapun mengatur dunia lil dunya, mengatur dunia dengan tujuan dunia. Huwa utawi at-tadbir an yudabbiru fi asbabi jam'iha iftikharan wal wastiktharon laha. Ayyudabbiro iku arep yen to mengatur fi asbabil jam'iha ing dalem pira-pira sebab kumpule dunia, iftikharon krana kanggo agul-agulan itu ya poya-poya. Wah situlah ya, poya-poya itu. Wastiksaron dan memperbanyaknya lahu kepada ciri-ciri mengatur dunia. Ini mengatur dunia untuk
dunia, untuk tujuan dunia, yaitu kita mengumpulkan uang macam-macam itu hanya untuk foya, hanya untuk memperbanyak. Pokoknya banyak mobilnya 10, rumahnya di mana-mana, ininya di mana, itu tujuannya hanya itu, hanya agul-agulan, ya poya-poya. Wa kullama zida fiha syai'un izdada ghaflatan. Wa kullama zida, ketika tambah fiha apa hartanya, apa syai'un izdada, maka dia akan tambah lupa. Semakin dia banyak hartanya, semakin dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri-ciri, sampean nggak perlu ini nunjuk, itu nggak perlu. Ciri-ciri saja, ciri-cirinya. Pokoknya kalau ada orang kok dia itu mengatur dunia, tujuannya untuk tadi poya-poya, rumah di sana, ini banyak, pokoknya macam-macam ya. Itu pasti semakin tambah duitnya, semakin tambah hartanya, semakin dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri. Fa'amal waghfiraron, dan dia akan selalu tertipu. Tertipu itu ya dikira dia tambah kaya, itu Tuhan tambah sah. Dia mengira itu. Buktinya saya ini kaya, kalau nggak kaya nggak mungkin Allah ngasih. Itu dia akan mulai begitu. Sampai kita yang diomongin orang miskin bingung, iya bener ini ya, bener Allah ini sayang sama dia, gitu kok. Jadi kasihan kadang-kadang kita ini orang miskin, hanya modal begitu itu terus kita ngikut. Masya Allah. Wal amaratu utawi tondo-tondo atau ciri-ciri orang ya yang mengatur dunia untuk tujuan dunia. Yang tadi pertama itu, yang kedua antas ghalahu, dia itu akan disibukkan anil muwafaqati wa tu'addiyati. Dia itu disibukkan kayak apa yang dia lakukan itu cocok dengan hatinya. Wah, ini pekerjaan saya pas, saya jadi ini. Wah, ini pas juga. Jadi padahal dia sudah bos minyak, bos sabun, bos macam-macam, itu dia menganggap dia, oh saya pas ini, saya pas. Oh, nanti dia nyalon DPR, jadi Allah memang sudah takdir saya jadi pas, saya jadi DPR. Nanti bisnis apa lagi, itu dia akan kayak apa yang terjadi cocok sama dirinya. Kalau saya enggak ini enggak cocok mestinya jadi DPR. Jadi ini. Nah, itu kayaknya cocok. Dia itu ya mencocoki, cocok pas gitu loh ya. Paham ya maksudnya? Pas. Wa tu'addiyahu. Jadi apa ini? Dia akan sering mendatangkan mukhalafah, perselisihan. Jadi wis disibukkan dengan dunia, dianggap apa yang dia kerjakan ini cocok pada diri. Pasti banyak pasti. Mengingat kalau ini, oh iya, kayaknya saya ini pasnya di sini. Ini bukan uka-uka loh ya. Kalau uka-uka kan, oh cocoknya Kang Mursyid ini kerja di air. Bukan, ini bukan uka-uka, bukan. Ini pas cocok. Jadi apa yang dijalankan itu cocok. Loh, kalau kerja di air ya mancing gitu. Jadi itu, jadi intinya ya paham ya maksudnya, cocok, paham ya maksudnya ya. Paham ya. Jadi pokoknya kalau bisnis itu yang dia kerjakan itu ini wah ini Allah ini memang top begitu dia. Allah ini memang top. Saya memang disuruh jadi DPR. Saya ini memang disuruh gitu. Itu contohnya. Jadi mengatur dunia, ya, lagi saya ulangi lagi, mengatur dunia terbagi menjadi dua.
pertama mengatur dunia untuk dunia, yang kedua mengatur dunia untuk tujuan akhirat. Ya mengatur dunia untuk dunia, ya merancang, semua dirancang sebab-sebab mendapatkannya. Jadi besok saya harus begini, ya itu planning ya, semacam planning. Tapi ujungnya bukan tahfidz, Dia tidak pernah menyerahkan hasil pemikirannya itu kepada Allah Subhanahu, tapi dia ini hasil kerja keras saya. Paham ya? Jadi bukan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bangga bahwa saya kayak ini ya hasil kerja keras. Banyak nggak sampai ketemu orang kaya begitu? Banyak. Kamu enak-enakan sekarang, saya kaya begini, dulu itu saya. Oh gitu, paham ya? Banyak nggak kira-kira? Banyak. Nah itu tidak sadar, berarti dia namanya tadbir dunia lidun. Dia mengatur dunia untuk tujuan dunia. Nah kita yang ditanya itu, ketika kita yang diceritain, iya benar bapak ini ya. Kita nggak kayak ya sama, yang satu pikirannya tadbir dunia untuk dunia, yang diceritain sama tujuannya bikin kaya, ketemu cocok loh. Gitu loh. Oh jangan ini kamu, saya dulu bisa begini. Karena dulu saya begini. Jadi dia bangga apa kerja keras yang dikerjakan. Dia tidak mengikutkan Allah sama sekali. Nah, itu namanya tadbir dunia mengatur dunia untuk dunia. Pokoknya dia merancang segala sesuatu hal. Dia mau kerja kerasnya terus bangga atas kerja kerasnya, macam-macam itu. Setiap dunianya bertambah, maksudnya hartanya bertambah, maka semakin lalai dirinya, semakin lalai, terperdaya atau dirinya semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semakin lah waktu abdihu ilal mukhalafat, dia juga mukhalafat itu nulayani apa bahasa Indonesia ini ya, mengabaikan, ini sering mengabaikan syariat. Ini yang pertama, ini mengatur dunia untuk tujuan dunia. Wa tadbirud dunya lil akhirati, ini yang kedua. Jadi pokoknya tanda-tandanya yang pertama tadi itu, semangat dia memperkaya untuk foya-foya, untuk memperbanyak, pokoknya itu. Yang kedua tadi, dia disibukkan dengan urusan. Semakin dia masuk semakin sibuk, semakin dia masuk semakin sibuk. Ketika berhasil, wah cocok yang saya kerja di sini. Nah besok pindah lagi, habis bisnis A, bisnis pisang goreng, besok pindah lagi bisnis apa, cocok lagi. Wah itu langsung klaim sama dia, wah memang ini saya ini cocok kerja di mana-mana. Nah, tanpa sadar, terus dia ketika ketemu orang-orang yang agak uka-uka, yang agak uka-uka itu kan sukanya begitu. Kalau saya itu nurut inilah, pokoknya kerja di sini, kerja di air ya di air, saya hukum terus ya. Itu ketemu orang yang seperti itu, yang punya kerja keras. Itu kelihatannya kontra. Yang orang yang kerja keras, kamu ini kalau kerja yang ini. Nah yang satunya pokoknya sebenarnya sama itu sebenarnya, tapi ketika ketemu kelihatannya kontra. Yang satu pakai logika, yang satu pokok pasrah saja. Ini sebenarnya sama. Paham ya? Yang satu putus asa, yang satu takbir. Sama sebenarnya sama. Kalau kamu yang kerja kayak saya begini, yang satu ya juga segala saya begini saja. Tapi di hatinya sebenarnya kurang ajar, sama. Memang tasawuf itu aneh, memang benar-benar mengolah hati. Yang tahu ya cuma hati kita, nggak perlu cerita. Seandainya Kang Mursyid, Gus itu sama, nggak perlu dikatakan sama saya. Udah simpen di hati. Udah, itu
kok sama kayak saya Gus, nggak usah omongkan, ya udah simpan di hati, pelan-pelan kita perbaiki. Memang tasawuf itu keren. Ini cocok kayak saya, ini pas ini. Udah diem, Anda nggak perlu itu saya Gus, enggak. Maka memang ngaji ini kesannya nyindir. Ya, sebenarnya ini yang menyindir diri saya sendiri. Maka ketika tahu bahwa ini begini, itu tahu, pelan-pelan kita wa tadbirud dunya lil akhirat, dan mengatur dunia untuk tujuan akhirat. Kaman kayak orang yudabbiru yang mengatur al mutajiro liyakula minha halal. Kaman itu kayak orang yudabbiru yang ngatur al mutajiro ing beberapa dagangannya dia, jualannya dia, liyakula supaya dia bisa makan minha dari tijarah, dari dagangan tadi, halalan dengan halal. Ini contoh mengatur dunia untuk tujuan akhirat. Seperti orang berdagang itu tujuannya biar dia bisa memakan barang halal. Caranya ya berjualan. Dia jual apa dibayar, berarti itu secara fikih, secara ini halal. Nah, tujuannya ini. Tujuannya ini. Yang pertama, ini ciri-ciri loh ya, ciri-ciri. Tapi belum tentu juga sama ciri-ciri. Auliyun ima, atau supaya dia bisa memberi manfaat. Biha sebab dagangan tadi ala dzifaqatin, kepada orang yang mempunyai hajat, pada orang yang mempunyai hajat. Kedua, yang pertama dia jualan dagangan dengan tujuan dia bisa mengambil barang halal, atau uangnya halal, makanannya halal, atau dia punya niat ingin memberi manfaat kepada orang yang membutuhkan. Jadi dia bisnis, Kang Mursyid, sampai bekerja itu tujuan yang paling utama biar tidak dianggap dunia, niatnya harus benar. Misalnya niatnya berarti minimal saya tidak makan barang halal, dengan kerja ini saya menghasilkan sesuatu dengan halal. Atau yang kedua, niat saya tujuannya untuk memberikan manfaat atau kenikmatan kepada orang lain yang membutuhkan. Penting niat ini. Maka Imam Syafi'i itu dalam hal niat ini ketat. Maka sampean minimal punya niat ini. Udah pokoknya ini saya niat, tujuan saya memberi supaya memberi manfaat kepada orang yang membutuhkan. Kerja apa saja itu. Ifdhalan waliyasuna biha nafsahu anin nas. Atau dia memberi ifdhalan itu apa ya? Kelonggaran waliyasuna biha nafsahu, supaya dia bisa menjaga nafsunya kepada manusia. Jadi maksudnya begitu. Dia melakukan semua itu sebenarnya untuk menjaga hati, menjaga dirinya, biar tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang contoh begini, orang nganggur, itu pikirannya banyak dibanding orang yang punya kerja. Nganggur 1 bulan, pikirannya masih gimana nganggur, banyak, akhirnya ini bobol bank, ada macam-macam, pasti pikirannya ngeres. Itu orang nganggur. Nah, berbeda Anda punya kegiatan aktivitas, maka aktivitas itu penting. Walaupun ya pokoknya aktivitas itu tujuannya untuk itu. Ya memang ya kenyataannya ya enggak. Ada orang, sampean ada 2 orang, yang satu kerja, yang satu nganggur. Ini pasti secara pola pikir pasti berbeda. Pasti berbeda. Ini psikologi. Ya, ilmu tasawuf sampai psikologi. Ini psikologi. Kalau dimasukkan dalam hal ilmu ini, ilmu psikologi. Nah, padahal ini bahas tentang tasawuf, maka lengkap.
Jadi dua orang yang satu kerja, yang satu pengangguran itu pasti akan outputnya itu akan berbeda. Apa yang dia tangkap dan apa yang dia paham ya menurut saya, itu pasti akan berbeda. Pasti orang pengangguran itu dengar isu itu langsung, wah ini kalau begini dibakar begini, wah dijarah, ini orang pengangguran itu. Tapi kalau orangnya punya pekerjaan berbeda akan menanggapi. Wa amaratun zalika adamul istiktsari wa iddikhari wal isti'ab. Di ciri-ciri yang di atas tadi adamul istiktsari wal iddikhar. Jadi tidak adanya mempunyai tujuan atau mempunyai keinginan untuk memperbanyak harta, walaupun kaya, tapi tidak punya tujuan memperbanyak. Wali-wali kaya itu banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya raya. Apa namanya, Syekh Hasan Sadili itu kaya. Banyak lah. Sekarang sampai lihat yang sekarang ya, jangan kalau yang dulu-dulu kan kita yang sekarang mursyid torekoh kaya. Terus ada itu ada kiai kok kaya. Lu enggak, kekayaan beliau itu tidak mempengaruhi hubungan dia dengan Allah Subhanahu. Ini yang perlu dicatat. Kalau sampean, kalau saya mungkin mempengaruhi. Gitu. Kekayaan beliau itu tidak mempengaruhi, tidak memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya seandainya punya mobil yang lebih, wah itu akan mempengaruhi kehidupan saya. Yang biasanya nongkrong di saung nanti pindah ke hotel nanti, karena punya mobil bagus. Oh iya. Itu. Wa iddikhari wa istinafi, dan ciri-cirinya lagi dia menahan apa namanya, untuk menolong orang lain. Jadi memang tujuannya untuk menolong orang lain. Wal isari, dan memilih orang lain dibanding dirinya. Jadi gini, seandainya ciri-cirinya ini aja, dia lebih mendahulukan, lebih mementingkan, lebih apa namanya, ya mengkhususkan orang lain dibanding dirinya. Contoh, ini yang saya sering jelaskan. Contoh begini, kita ini Kang Mursyid tiap hari mampu makan sate, seumpama sate mampu, dia mampu, tapi jangan tempe saja. Bukan kok tempe ini dengan tujuan prihatin, bukan, beda dengan Mbak Dadang Husein. Kalau Bang Yai makan tempe memang prihatin. Nah, bedanya, paham ya? Nah, kalau Kang Mursyid seandainya dia mampu makan sate, jangan makan tempe. Bukan kok tempe ini tujuannya prihatin atau ngirit, enggak. Ya memang dia bisa dan dia lebih mementingkan kepentingan orang lain. Contoh, orang lain butuh, itu lebih membutuh yang lain dibanding diri. Oh, ini yang berat. Oh iya, berat. Kita itu membantu itu pilih-pilih. Kalau baik sama kita bantu. Kalau enggak dibantu. Belum terjebak, kita ini terjebak dalam sosial masyarakat. Omongan orang itu baik, kita terjebak. Kita itu sebenarnya nggak perlu mau baik mau nggak baik. Untuk Allah itu memerintahkan kita baik dengan tetangga. Itu bukan memerintahkan baik, kalau yang baik dibaikin, kalau yang jelek dijelekin. Enggak ada. Mau tetanggamu jelek mau tetanggamu baik, Anda tetap baik. Minimal Anda bisa senyum. Kalau memang tidak bisa memberi apa-apa, kalau tidak bisa memberi apa-apa, orang itu kadang baik saja nunggu orang baik, berarti itu tersiksa hidup.
Iya tersiksa. Mau baik aja nunggu orang baik. Oh tersiksa sekali. Intinya itu bahwa kita itu mampu saya rokoknya cerutu tapi turun sedikit lah. Sin. Padahal rokok cerutu mampu. Itu maksudnya begitu kan. Bukan kok dipaksa terus wah semua harus cerutu. Dia mampu sebenarnya rokok selain rokok cerutu itu bisa beli dan mampu. Waqad tabayyana dan sungguh sudah jelas. Min hadza dari ini pembagian kismain tadi itu. Annahu temen setuhune kelakuan iku laisa kullu talabud dunya. Jadi semua para pencari dunia itu ada yang tidak dipaidu itu dijelek-jelekin, diomong dibuat pembicaraan. Jadi bukan kok mencari dunia itu jelek, bukan maksudnya begitu. Ada mencari dunia itu juga baik. Maka bal al madmumu man talabaha li nafsihi la li rabbihi. Maka mencari atau al bal madmumu sesuatu yang dipaidu yang man talabaha li nafsihi, kalau dia mencari dunia itu untuk kepentingan dirinya sendiri, la li rabbihi, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokoknya kalau Anda dengan tujuan dirimu sendiri, nah itu yang tidak baik. Kalau Anda ingin jadi baik, ya tujuannya mencari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini niat itu penting, walaupun prakteknya tidak sama. Maka menurut Imam Syafi'i itu niat harus bareng, antara takbir, antara mengucapkan Allahu Akbar dengan hati nawaitu sholli fardhu, itu harus bersama. Karena itu sebenarnya banyak orang begini, mau nyumbang, nanti saya nyumbang, hanya ngomong tapi duitnya nggak dicabut, nantilah. Itu walaupun itu sudah diganjar dapat pahala. Yang jadi masalah nanti Kang Mursid begitu terus, mau nyumbang nanti aja, nggak jadi kan gitu, nggak jadi. Maka nyumbang itu Anda ngomong saya mau nyumbang, tarik uangnya nggak disaku, masukkan ke kotak. Nah itu namanya nyumbang beneran. Itu harus punya. Maka niat contoh tadi juga sama. Walaupun nanti praktek di lapangannya kita kadang lebih frontal atau lebih kedunya sudah lupa dengan niatnya, sudah lupa. Ya enggak apa-apa, yang penting niatnya dikencengi lagi. Walid dunyahu lali akhirati. Jadi dia intinya mencari dunia untuk kepentingannya dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia dunianya tidak untuk akhiratnya. Fannasu idan ala kismain. Fannasu maka utawi menungso. Idan ketika begitu, maksudnya begitu, ketika ada manusia yang seperti ini, ala kismaini, berarti manusia itu juga terbagi jadi dua. Maksudnya begitu, ketika ada pembagian takbir, berarti manusia juga punya terbagi jadi dua. Yang pertama, abdin tolabat dunya lidunya, hamba atau manusia yang mencari dunia dengan tujuan dunia. Yang kedua, wa abdin tolabat dunya lil akhirat, hamba manusia yang mencari dunia untuk tujuan akhirat. Berarti ada dua. Sami'tu Syekhona Al-Abbas Abbas Al-Mursi. Sami'tu mendengar saya, maksudnya Ibnu Athaillah mendengar Syekhona Abbas Al-Mursi dari gurunya Syekh Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala. Yaqulu, berkata siapa Abu Abbas, al-arifu la dunya lahu wa la akhiratu. Nah, ini malah lebih dalam lagi. Al-arifu orang-orang yang makrifat,
la dunya itu tidak punya tujuan dunia, wala akhirat dan tidak punya tujuan akhir. Oh, ini lebih dalam lagi, malah memang nggak paham memang. Jadi orang yang makrifat itu tidak punya tujuan dunia, tidak punya tujuan akhir. Dua-duanya tidak ada. Kalau tadi Anda bisa, kita sebagai orang salik dikasih dua pilihan, Anda mau dunia li dunia li akhir. Kami kalau orang yang sudah makrifat itu tidak punya tujuan, la dunia wala akhirah, tidak ada tujuan sama sekali. Pokoknya dia menjalankan sesuatu itu bukan karena dunia dan akhir. Dia sholat itu bukan karena ingin masuk surga. Kalau kita kan masih ingin masuk surga, nanti di surga begini begitu. Kita ini masih punya pikiran begitu. Nanti masuk surga, nanti ngopinya di sebelahnya neraka, agak pinggir pojok, ngopi itu kita masih punya cita-cita begitu. Nanti itu. Nanti yang di bawah siapa kita ledekin, nanti kita ajak ngopi, nggak bisa naik. Nah, kita itu masih punya, kita itu gini, contoh kita kasih, saya sering ngomongin, kita itu kadang sering terjebak pada tempat. Masjid itu tempat baik apa enggak? Baik. Tapi di dalam masjid sandal hilang banyak enggak? Kota amal hilang banyak enggak? Banyak. Jadi orang itu kadang terjebak pada tempat. Kebaikan itu bukan ada di tempat, tapi ada di hati kita masing. Surga itu tempat baik apa enggak? Baik. Tempat baik ya? Baik. Nabi Adam itu keluar dari surga. Mestinya kalau tempat baik nggak perlu keluar, dia sudah tempat. Paham ya mungkin? Jangan terjebak pada tempat. Apa tapi sekarang kita pokoknya ibadah tujuannya masuk surga, nggak apa bareng-bareng lebih baik. Jadi itu jangan suka terjebak pada walid dunya li akhirati fatunya idza kismain. Wasami itu saya mendengar dari guru saya Abu Abbas Al-Mursi. Beliau berkata bahwa orang yang makrifat itu tidak punya tujuan dunia, juga tidak punya tujuan akhir. Li'anna dunyahu li akhirat, karena dunianya itu untuk akhiratnya, wal akhiratu li rabbi, dan akhiratnya itu untuk Tuhan. Jadi dia melakukan apapun bukan karena dunia dan akhirat, karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadza tukhmalu ahwalu sahabat wassalam. Semua ini perkataan Syekh Abu Abbas itu tukhmalu itu ditangguhkan atau disandarkan ahwalus sahabati wassalafus sholih. Jadi orang-orang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, para salafus sholih ajmain itu juga perilakunya seperti ini. Nah, ini yang saya tarik garis lagi, bahwa kita ngaji itu ya harus begini. Ngaji itu harus begini. Depan ketahu, karena ini yang dulu dilakukan salafus sahabat ngaji sama Kanjeng Nabi, tabiin ngaji sama sahabat, tabiin ngaji sama tabiin ngaji sama tabiin. Itu begitu prosesnya begitu. Wa kullu ma dakhal, mongko utawi saben-saben barang kang mancing atau yang masuk, sesuatu yang masuk fihi ing dalam barang, minal asbabi bayani saking pira-pira sebab, fahum mongko utawi dakhulu bidzalika iku tetep kedue dakhulu, fahum mongko utawi sahabat wassalaf bidzalika tetep kedue dakhulu ila wahim, kepada Allah, mutaqarrabuna padha barakah. Tujuan semua itu ya, yang dilakukan sahabat salafus soleh itu tujuannya hanya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali ridhohu muntasibun, dan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dia muntasibun itu ya disandar sebongso itu
sebongso. Layak situna bidzalika dunya wa zinataha. Orang yang makrifat billah itu tidak menyengaja, tidak punya keinginan bidzalika dengan semua tadi. Dia itu tidak punya keinginan sama sekali. Ad-dunya wa zinataha, dia tidak ingin, tidak punya keinginan dunia dan perhiasan. Wa wujuda lidzatiha, dan wujud-wujud kenikmatan. Jadi orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kepikiran oh nanti begini dapat reward ini dapat reward ini dapat reward ini. Dan dia juga tidak punya keinginan untuk yaitu tadi menikmati kenikmatan dulu. Berat. Wah. Walihada wasfuhum al-haqqu subhanahu wa ta'ala biqouli ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum al-ayah wa huwa a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Ini ngaji jam berapa ya? Sudah jam 10:30 belum? Oh, belum. Nah, ini ngaji yang kedua, ini perjanjian terusin kemarin. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan Syekh Ja'far al-Berjanji al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Addirillahumma qabrul karim bi'arfin syadidin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemarin sudah banyak dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu memang kelahirannya itu sudah disetting Allah sedemikian rupa. Sudah memang ada bayi 1 hari sama umurnya dengan 1 bulan. Jadi kalau Nabi Muhammad 1 hari berarti bayi yang lain sudah umur 1 besarnya ya. Besar. Walamma balagha isna asyara sanatan rajula bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ila biladis samiyah wa fa'arafahu ar-rahibu Bukhaira bima jazahu min wasfin nubuwati wa jawah. Qala inni urahu sayyidal alamin wa rasulullahi wa nabiyyah qad sajada lahu syajaratul hajjaru wa la yasjudani illa lin nabiyyin awwah wa inna la najidu na'tahu fil kutubil qadimatis samawiyyah wa baina katifai khatamun nubuwati qad ammahun nuru wa ala wa amara ammahu bi raddihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil yahudiyah faraja'a bi wa lam yujawiz minasyamil muqaddasi busra Adillahi sumwa qabruhul karim bi'amsin sadid min sulati wa tasim walama balagha lantat kalane wis tumeka ya sudah datang. Jadi walama balagha itu posisinya umur beliau
itu sudah mencapai isna asyarata sanatan, berarti 12 tahun. Jadi umurnya sudah 12 tahun. Rojala mongko budal bihi kelawan Kanjeng Nabi. Dia berangkat. Sallallahu alaihi wasallam amuhu ila biladis Syam. Jadi amuhu sopo pamane Kanjeng Nabi ila biladis Syamiyah, dia berangkat menuju negara Syam. Syam ini apa namanya, daerah ya, kalau sekarang ada yang mengatakan Syria, ada yang mengatakan Irak, ada yang berbatasan Palestina. Jadi, berarti kalau saya ya pokoknya luas, berarti dulu luas gitu aja. Tapi tepat titiknya di mana nggak tahu. Jadi ketika apa namanya Kanjeng Nabi berumur 12 tahun itu pergi dengan pamannya ke fa'arafahu ar-rahibu Bukhaira bima jazahu min wasfil nubuwah. Jadi mongko fa'arafahu mongko weruh ing Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi melihat ar-rahibu sapa pendeta ar-rahibul Bukhaira. Kanjeng Nabi melihat pendeta Bukhaira bima ing dalem negara Bukhaira jazahu kelawan barang kang ngumpulake sapa Kanjeng Nabi. Ini memang berangkatnya apa ya, ini diajak dagang apa diajak kalau ulama-ulama dulu itu begini tuh dilihat begini maksudnya dulu dagangnya gimana mulai awalnya. Nah itu yang kadang nggak ditiru. Cuma dagangnya maksudnya bukan kok terus nanti Kang Mursyid dagang naik unta, bukan kan. Jadi apa namanya ya, cara berdagangnya itu ditiru. Ada jadi Kanjeng Nabi itu kayak dia itu sering melihat orang, jadi dia memandang satu persatu orang. Itu biasanya ulama-ulama kuno itu niru kayak gitu. Nih, jadi ditelateni satu-satu. Bima jazahu min wasfin nubuwati. Jadi min wasfin nubuwati itu saking sifat kenabian wa hawalan tegesi ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi ing. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika ketemu, kan kalau cerita kan begini, kalau cerita-cerita yang ini itu bisa bahwa pendeta itu tahu bahwa Nabi itu mengumpulkan mempunyai sifat-sifat kenabian, kan begitu ya toh. Kalau dicerita ya sebenarnya Kanjeng Nabi itu sudah tahu dulu. Itu sudah tahu duluan. Wa qala inni urahu sayyidal alamin wa rasulullah. Baru si apa namanya ini pendeta tadi itu ya gitu. Oh ini ada anak ini persis sama sifat-sifat kena Nabi yang diisyaratkan di Injil ini, orangnya seperti ini. Urahu iku weruh ingsun sayyidil alamin ing jadi bendoro nih atau jadi pemimpin alam dunia wa rasulullah dan jadi utusannya Allah wa nabiyuhu lan jadi nabi ini Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wakola Kanjeng Nabi itu ngendi berkata ini sesungguhnya saya ini gitu loh.
Nah kalau yang dicerita itu kan pendeta tahu kan gitu tuh, pendeta tak. Nah, ini enggak, kalau diberjanji enggak begitu. Jadi Kanjeng Nabi itu memproklamir saya ini Sayyidil Mursalin, saya ini pemimpinnya orang, saya ini Sayyidil Alam, pemimpin alam dunia, dan saya ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya adalah Nabi. Begitu sebenarnya. Nah, kalau diceritakan kan kesannya yang tahu itu ini kayak cerita-cerita begini ya harus tahu. Nah, memang pakai gampangnya kayak begitu, pakai gampang. Jadi kayak pendeta itu menebak kan berarti. Paham ya maksudnya ya? Jadi Kanjeng Nabi juga memproklamirkan dirinya Nabi. Qad sajadalahu syajarul hajaz wal hajar. Qad sajada, teman-teman sujud marang Nabi, lahu opo wit-witan. Maksudnya as-syajaro itu tumbuh-tumbuhan, wal hajaru lan watu. Semua itu sujud, tumbuh-tumbuhan sujud, batu sujud. Walayas judani ilal nabi awal, walayas judani lan ora sujud karone wit lan watu-watu ilal naklin nabi, kecuali kepada Kanjeng Nabi. Awahu kang akeh tobat. Jadi ketika Kanjeng Nabi lahir itu tidak ada satu makhluk pun yang tidak tahu. Mau pohon, mau batu, mau virus, mau apa aja makhluk yang diciptakan, mau gunung, mau semua apa saja, itu semua tahu bahwa Kanjeng Nabi itulah. Ini yang perlu digarisbawahi. Maka Kanjeng Nabi itu Sayyidil Alamin, pemimpin alam dunia. Contoh di Indonesia, Jokowi rata-rata kenal. Kok nggak kenal berarti dipertanyakan jadi orang Indonesia. Maka semua tahu Kanjeng. Wa inna la najidu tahu fil kutubil qadimati samawiyah. Wa inna lan stune ingsun Kanjeng Nabi, la najidu iku yakti, la najidu itu yakti ketemu, nemu. Sopo ingsun ing sifat Nabi fi kutubi qadimati samawiyah, ing dalam pira-pira kitab kang dingin atau yang dulu kang bangsa lah. Ini kata Rohib, ini baru kata Rohib. Saya itu menemukan ciri-ciri itu, sifat-sifat itu dari kitab Samawi, ya, maksudnya Zabur, Injil, Taurat dan ini baru kata siapa? Roh. Wa baina katifai khatamun nubuwati qad ammahu nuru wa ala. Wa baina katifai lan iku tetep ing dalem antarane ulikat lorone. Ulikat itu apa bahasa? Kening ya. Ulikat itu apa? Apa bahasa Sundanya? Ulikat nggak ada, ini nggak ada yang orang Jawa. Ulikat khotamun nubuwalan utawi cap kenabian. Jadi nah itu sudah ada stempel kena kot amuhu nuru ala. Apa ada yang bawa terjemah nggak apa itu artinya katifaihi? Mau nyari lama nanti. Kalau bahasa Jawanya ya wolikat, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Wolikat apa kening apa? Enggak ya? Sini ya. Wah, itu wolikat. Itu bahasa Jawa.
junggelan kok junggelan sampai kalau begini itu kan keluar bendolnya itu. Nah itu ya itu mungkin itu nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Wa amara amuhu biratihi ila Makkah takhawufan alaihi min al-dinil yahudiyyah. Wa amara lan perintah sapa rahib ing pamane. Jadi terus ketika si rahib ini tahu ya saya sudah melihat stempel kenabian ini di sini. Maka nanti cek sendiri-sendiri ya, diwalikan Anda cek. Nanti tapi jangan di sini. Kalau ada toh itu apa? Tanda lahir itu yang enggaknya toh banyak. Bukan tai lalat beda toh. Kalau bahasa Jawa itu toh. Sebangsa tompel tapi tidak tompel. Kalau tompel kan hitam. Nah, kalau ini ada bayang-bayang. Cek di belakang Anda nanti. Nanti ya, itu dibelikat ya, dibelikat. Nanti kalau ada ngomong saya nanti. Wa amara amuhu biradihi ila Makkah. Maka nama rahib tadi perintah kepada pamannya untuk pergi ke Makkah. Biradihi kelawan balik Bani. Tapi serius saya, sambil nanti kalau memang ada tohnya nanti ngomong sama saya pribadi, jangan banyak-banyak orang. Ila makata kepada takhawafan krono khawatir alaihi ing atase nabi min ahli dinil yahudi. Jadi rahib tadi itu udah kamu kembali ke Mekah saja, kembali perintah sama paman karena khawatir kepada ahli Yahudi, pada orang-orang Yahudi. Faraja'a mongko kondo. Sebenarnya roja ini artinya kembali, balik sebenarnya. Tapi di sini pasnya itu matur atau kondo. Dia kembali sambil berkata, maksudnya itu maksudnya. Bihi kelawan Kanjeng Nabi walam yujawis minasami al-muqaddasi busra. Udah kembali, udah kesam lagi, terus ke Bait Muqaddis itu Baitul Maqdis yang disucikan. Busra, maka ini ketika ada bahasa walam yujawis minasyamzi al-muqaddas. Nah ini berarti larinya ke Palestina. Karena Baitul Maqdis ada di Palestina. Gitu loh. Nah, skema ini Syam itu kalau ngomong Irak atau Suriah, kalau dengan terusannya ini salah. Karena di sini ada walam yujawis minas syami al muqaddas, berarti hubungannya sama Baitul Maqdis, yaitu negara Palestina. Nah, itu Dirillahi summa qabrul karim bi arfin syadid min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kelamaan ngajinya, saya rokokannya lama. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli